Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadur abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, bertemu kembali kita dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan surat Ar-Rahman ayat 1-4 dengan terjemahannya yang disusun oleh Profesor Haji Zaini Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamal bayan. Ayat pertama, Dia satu-satunya yang betul-betul Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena kasih sayangnya dunia tercipta, tumbuh dan beredar dengan tertib dan indah. Tiada yang sia-sia dan menjadi beban yang lain atau bertumbukan fungsi. Segalanya mengalir dalam tatanan yang serasi. Kemanapun mata menatap, dari sudut manapun telinga mendengar, ke ujung manapun mata dan hati diarahkan seluruhnya, mengakui dan merasakan luasnya kasih sayang Allah. Di sudut bumi yang paling gelap dan di laut yang paling dalam, di angkasa yang tiada bertepi rahmatnya, terpancar tanpa penghambat atau penghalang. Nampak jelas di kelopak yang sedang kuncup, di matahari yang memerah di ufuk timur, di wajah bayi yang menangis minta dimanja, di air mata yang menetes membasahi wajah yang menyadari dosanya. Rahmat Allah nampak tiada tertutup, mudah dirasa dan dilihat oleh siapapun yang menghendaki firman-Nya. Rahmatku menyentuh segalanya, dan akan kami tuangkan kepada mereka yang bertakwa, yang membayar zakat, dan mengimani ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Ar-Rahman, sifat Allah yang menjangkau segala dengan melimpah menyantuni, yang beriman maupun yang mengingkari ketuhanannya, dan yang menjauh, yang mentaati ketatanannya atau yang melanggar. Kasihnya menjamah hewan yang melata, ikan dan tumbuhan serta ciptaannya, yang bisa ditatap indera manusia atau yang tidak terlihat. Semuanya diarahkan agar hidup manusia di bumi makin membahagiakan, sehingga tugas terhormatinya dapat dilakukan dengan sempurna. Agar manusia beriman, waspada, mensikapi rahmat Allah, memberikan petunjuknya bahwa sehat badan dan kesempatan adalah nikmat Allah yang maha besar. Namun banyak yang mensia-siakan, maka berubahlah nikmat itu menjadi bencana. Ayat yang kedua menjelaskan, Dia yang telah memberikan petunjuknya lewat wahyunya, yaitu Al-Quran, yang telah dipermudah melalui bahasa manusia, agar dapat ditangkap dan difahami, selanjutnya diamalkan dengan tertib dan ikhlas. Quran adalah rahmat tertinggi untuk manusia, di samping rahmatnya berupa potensi diri dan alam dunianya. Bila manusia membuka hati dan mempedomani Al-Quran, hidupnya akan terarah menuju terciptanya pribadi muslim yang taat dan berlanjut terbentuknya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tidak pula melawan kecenderungannya. Quran sejalan dengan fitrahnya, bahkan serasi dan melengkapi. Keserasian ini yang dituju Al-Quran dan yang diharap mampu memberikan kehidupan akhirat yang lebih baik.
Bukankah ini diidamkan manusia? Bahagia dalam arti yang lengkap dunia dan akhirat. Bila ingin mengetahui keagungan Quran serta perannya yang penting bagi manusia, terlintas jelas pada surat Al-Qadar. Quran yang turun dengan pengawalan para malaikat di suatu malam yang sangat agung karena izin dan karunia Allah kepada manusia dan penghuni bumi. Dan bila Allah mengizinkan dan menghendaki sesuatu, tiada yang menghalanginya. Sayang, Al-Quran sering disalahgunakan, bukan dikaji dan difahami untuk diamalkan petunjuknya dengan benar dan berlanjut, tetapi banyak yang keliru, lalu dipakai untuk mengatasi kesulitan sesaat. Al-Quran mudah dijangkau pengertian dan petunjuknya oleh yang menghendaki. Apakah ada yang menangkap himbauan ini? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Penjelasan ayat ketiga dan keempat. Karunia Allah selain Al-Quran yang besar dan penting ialah terciptanya manusia yang selain memiliki anggota tubuh yang lengkap, juga diberi kemampuan menangkap arti, berpikir, dan menganalisa. Tiada makhluk yang sesempurna manusia. Tiada makhluk yang mendapat tugas terhormat seperti tugasnya. Tugas yang membuat iblis iri dan dendam, lalu berusaha sekuat tenaga mengganggu dan menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan baik. Dilihat dari segala segi, manusia tercipta sangat canggih, cantik dan luas, tidak saja pada tubuhnya, tetapi akal, bakat, semangat, insting, dan sebagainya yang bisa dikembangkan sejauh kehendak dan usahanya. Di sini tersirat bahwa kelebihan dan kecanggihan pada manusia harus dibarengi dan berdasar petunjuk yang dirangkum dalam Al-Quran agar terbentuk sinergis yang lengkap dan memberi manfaat maksimal. Sebaliknya, kecanggihan akal manusia yang lebih tepas dari bimbingan Al-Quran akan lebih banyak menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Saat seperti itu, bukan petunjuknya yang memimpin, tetapi ambisi, nafsu, dan syahwat manusia yang berkuasa. Sangat bahagia pribadi, kelompok, ataupun bangsa yang menyadari kemampuan dirinya dan menggunakannya sejalan dengan bimbingan wahyu. Ia akan mendapat keuntungan ganda, kesejahteraan di dunia yang lengkap, dan keselamatan di akhirat yang abadi. Selanjutnya ayat 5-9 surat Ar-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yusjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alat taqahu fil mizan wa aqimul wazna bil qistati wala tuhsiru wildan. Penjelasan ayat kelima dan 6. Dua ayat ini mengajak kita memperhatikan matahari dan bulan, juga benda angkasa lainnya yang dicipta dalam perhitungan yang amat rumit dan cermat, baik materi dan kegunaannya. Jarak antara satu dengan yang lain pun ditata dengan sangat teliti, sehingga terjadi kekuatan tarik-menarik yang seimbang, tidak terjadi benturan dan tiada tumpang tindih. Lalu ada yang tiada berfungsi, ditambah lagi seluruh bintang dan segala pepohonan, hewan, serta seluruh isi alam bertasbih, sujud patuh kepada tatanan Tuhan. Tiada yang ingkar, menyimpang, atau mogok menentang. Ketaatan ini berlangsung tertib semenjak diciptakan. Pada alam semesta berlaku tatanan yang disebut sunnah Allah. Segala makhluk terikat dan tunduk kepadanya, yang ada di darat atau di air, di udara atau di dalam tanah. Tiada yang menyimpang. Demikian arti bersujud dalam ayat 6. Tunduk sepenuhnya kepada tatanan dan perintahnya tanpa menawar, apalagi menyimpang atau menentang. Bagaimana manusia makhluk Allah yang dicipta serba unggul? Penjelasan ayat ke-7. Lihat langit yang luasnya belum dijamah pengetahuan manusia, juga benda angkasa lain yang jumlahnya tidak terhitung. Antara benda angkasa dengan lainnya terbentang jarak yang terukur rinci dan sangat cermat, menimbulkan daya saling tarik-menarik yang sangat imbang, sehingga bergerak dalam orbitnya yang tertata dan teratur, menimbulkan peredaran yang sangat cermat, memberi manfaat berlipat ganda. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 mengajak manusia yang cerdas meniti ciptaan Allah
mungkin ada kelemahan dan kesia-siaan di sana. Bila tidak menemukan cacat muka di bukti kuat bahwa penciptanya maha kuasa dan maha bijaksana, hanya dia yang pantas disembah dan diharap pertolongannya. Dia saja yang mampu melindungi dalam segala cuaca. Orang yang mengambil kesembahan dan sandaran selain Allah akan sangat kecewa. Penjelasan ayat 8 dan 9. Dalam dua ayat ini, Allah sejenak memperhatikan perilaku manusia dengan memberikan contoh seimbang dalam tatanan alam. Masyarakat dan lingkungan juga harus peduli keseimbangan agar tercipta keserasian yang padu. Melanggar hak orang lain, curang dalam bermasyarakat, bertentangan dengan contoh yang ada pada alam semesta. Ketidakseimbangan akan memunculkan ketegangan dan keresahan yang sangat mengganggu hidup dan berkembangnya. Sedang jujur dan adil adalah jalan terbaik bagi terciptanya ketentraman masyarakat kecil apapun. Berlaku jujur dan adil juga melestarikan dan meningkatkan sifat luhur manusia dan akan sangat baik bila dari sikap adil meningkat selangkah menjadi berihsan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi kajian rutin kali ini. Semoga dari terjemahan surat Ar-Rahman kita dapat mengambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.